Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri acara PTN NIF IT Telkom Purwokerto dengan PTN keempat dengan judul Fundamental DNS and Web Server on Debian yang akan dibawakan oleh Muhammad Sahal Nur Hidayah, mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2018. Untuk syarat mendapatkan sertifikat pada acara PTN NIF IT Telkom Purwokerto adalah dengan mengikuti kegiatan PTN sebanyak 3 kali dengan menginputkan bukti kehadiran di link. Sebentar. Di link yang terdapat di kolom chat. Lalu untuk acara ini, acara NIF IT Telkom sendiri memiliki jargon, yaitu jika saya mengatakan NIF IT Telkom Purwokerto, teman-teman bisa menjawab dengan ora connect ora kepenak. Minta tolong untuk rekan-rekan menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke. Baik, jika saya mengucapkan NIF IT Telkom Purwokerto, maka teman-teman menjawab dengan ora connect ora kepenak. 1, 2, 3, NIF IT Telkom Purwokerto. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab jargonnya. Untuk bukti kehadiran tersendiri tidak perlu urut untuk mengikuti acara PTN. Jadi tidak harus acara PTN ke-1, 2, 3, tetapi teman-teman bebas dalam mengambil PTN. Misalnya PTN seri 1, 4, lalu 6, atau PTN series 4, 6, dan 7, bebas teman-teman mengambilnya. Yang penting teman-teman mengambil 3 PTN dari acara NIF IT Telkom. Untuk sesi tanya jawab, kita menggunakan web yaitu slide.do dengan kode 30511. Link sudah berada di kolom komentar, yaitu dengan kode 30511. Dan kita masuki acara inti, yaitu pemaparan materi fundamental DNS and Web Server on Debian oleh Muhammad Sahal Nur Hidayah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Khalifah. Izin screen share ya. Udah kelihatan belum, Fah? Belum masuk. Bentar, proses. Udah belum, Fah? Bentar, Masih belum. belum ya.
Udah, Pak? Udah aman. Oke, thank you. Oh iya, langsung buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Sahal Nuridayah dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2018. Di sini saya akan sharing materi tentang fundamental DNS and web server on Debian. Kelihatan nggak, Pak, suaraku? Kedengeran nggak? Iya, kedengaran kok. Oke, oke, oke. Nah, timeline-nya tuh apa aja sih yang akan dibahas pada materi hari ini tuh? Yang pertama tuh server. Nah, di server itu akan dijelaskan mengenai pengertian dari server itu sendiri, terus kegunaannya, server itu buat apa sih, fungsinya buat apa. Terus yang kedua, DNS server, di mana di DNS server ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari DNS server, fungsi dari DNS server itu sendiri, kelebihannya, dan paket aplikasi apa aja sih yang digunakan untuk menjalankan DNS server. Yang ketiga itu web server, di mana pada web server ini tuh akan dijelaskan mengenai apa sih pengertian dari web server itu sendiri, terus fungsinya buat apa sih, terus paket aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan web server sih apa aja gitu. Dan yang terakhir adalah demo, yaitu konfigurasi DNS server dan web server. Oke, langsung masuk ke server. Server siapa gitu kan? Server itu merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Jadi itu di server itu datanya itu disimpan melalui server dan datanya itu berupa informasi. Nah, layanan-layanan di server itu ditujukan khusus buat klien atau pengguna, di mana si server itu menyediakan informasi, sedangkan si kliennya itu meminta informasi atau mengakses informasi yang disediakan oleh si server. Nah, terus si server itu berperan penting juga, layanannya tuh aksesnya tuh harus lebih cepat karena si server ini sebagai pusat informasinya kan. Kalau dalam bentuk fisiknya itu si server ini mempunyai spesifikasi yang besar karena menjalankan beberapa layanan khusus buat si kliennya, seperti web server, seperti database, seperti FTP, mail server, dan lain-lain layanan-layanan yang lain gitu. Nah, spesifikasi servernya itu rata-rata tuh memiliki prosesor yang sangat tinggi dan RAM yang sangat tinggi memorinya gitu. Karena menjalankan banyak banget layanan khusus untuk si klien gitu. Intinya itu si server itu menyediakan informasi buat si klien, sedangkan si klien itu mengakses informasi yang disediakan oleh si server gitu. Nah, ini contoh penerapannya. Nah, di sini tuh ada 3 user tuh, atau 3 klien ingin mengakses ke web server. Nah, si web server ini tuh juga terinterkoneksi atau saling terkoneksi satu sama lain dengan database server dan file server. Jadi tuh si user misalnya ingin mengakses informasi web servernya, misalnya HTTP request kayak alamat websitenya tuh misalnya google.com gitu. Nah, si server ini akan memproses, akan ditampilkan tuh websitenya tuh websitenya itu namanya google.com, terus akan di HTTP response berupa tampilan websitenya ke si klien gitu. Cara kerjanya seperti itu ketika mengakses website antara si klien sebagai end device-nya dan si web servernya sebagai servernya gitu. Terus, nah, masuk nih ke DNS server. DNS server sih apa gitu kan?
DNS server itu secara umum itu sebuah sistem yang menghubungkan URL atau Uniform Resource Locator dengan IP address. Nah, secara sederhananya itu gini, kayak sebuah sistem yang membantu manusia dan komputer untuk saling berkomunikasi saat mengakses website melalui internet. Jadi itu DNS itu sangat memudahkan si klien untuk mengakses website. Misalnya nih, DNS kan intinya tuh kayak menerjemahkan alamat IP ke domain, begitu juga sebaliknya menerjemahkan alamat domain ke alamat IP gitu. Si server hanya mengetahui atau si komputer itu hanya mengetahui alamat IP, hanya mengenal alamat IP. Sedangkan si manusianya tuh kayak mengenal alamat domain. Misalnya nih, alamat google.com itu 8, IP-nya itu 88888. Terus si Facebook itu berapa. Nah, di dunia di saat mengakses browser kan pastinya kan kita sebagai klien itu selalu hmm, mengakses alamat domainnya tuh nggak pernah kita mengakses alamat IP karena banyak banget tuh alamat IP dan mungkin manusia tuh eh, susah untuk menghafalnya. Makanya dengan adanya DNS server ini memudahkan si klien hanya mengakses website dengan alamat domainnya gitu. Kayak menerjemahkan lah gitu. Terus, nah fungsi dari DNS server sih ini apa gitu kan? Yang pertama itu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Meminta informasi yang dimaksud itu berarti meminta informasi IP address-nya pada websitenya gitu loh, berdasarkan nama domainnya gitu. Terus yang kedua itu kayak meminta informasi URL atau domainnya pada sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan gitu. Nah, yang ketiga itu fungsinya itu kayak yang tadi aku jelasin tuh, menerjemahkan alamat IP ke domain, begitu juga sebaliknya menerjemahkan alamat ke domain ke IP gitu. Nah, kelebihan dari DNS server itu sendiri itu yang pertama tuh lebih mudah untuk berinternet. Maksud dari lebih mudah untuk berinternet itu seperti ini. Si klien ketika mengakses browser itu hanya mengetikkan alamat domainnya, misalnya facebook.com, google.com, tanpa mengetikkan alamat IP dari si Facebook tersebut atau Google tersebut. Jadi lebih mudah untuk mengakses websitenya karena hanya menghafal alamat domain. Enggak begitu kalau bukan bukan berarti kalau kita si kliennya itu mengakses alamat IP kayak gimana ya, kayak harus menghafal gitu banyak banget alamat IP yang ada di internet, harus menghafal kan nggak mungkin tuh. Makanya dengan adanya DNS itu lebih mudah untuk mengakses alamat domain itu, alamat websitenya dengan domain gitu. Terus yang kedua tuh lebih konsisten dalam penggunaan. Maksud dari lebih konsisten dalam penggunaannya itu kayak kayak misalnya nih, kayak ada perubahan IP address dan ada perubahan IP address pada settingan konfigurasinya. Misalnya nih DNS servernya, alamat domainnya itu di DNS servernya namanya www.nef.com. Nah, IP-nya itu misalnya 192.168.101 yang biasalah, yang familiar gitu. Nah, misalnya ketika ingin mengubah alamat IP, nggak apa-apa, karena hanya mengubah alamat IP, tetapi DNS-nya masih tetap sama yang kayak yang dulu, jadi aman loh. Hanya mengubah, kalau misalnya ada perubahan alamat IP itu, nggak harus semuanya dirubah, cuma alamat IP-nya dirubah aja, DNS-nya tetap sama kayak yang dulu gitu. Jadi kayak mengupdate konfigurasi yang baru dengan mengubah IP yang lama dengan IP yang baru gitu. Terus juga eh, lebih mudah dikonfigurasi, maksudnya itu kayak yang tadi aku jelasin nih, yang kayak
ada perubahan IP, kayak lebih mudah untuk dikurasi dengan pengupdatean atau penyetingan atau konfigurasi baru di apa ya di DNS servernya gitu, di filenya gitu. Nanti ada aku jelasin nanti file-file apa aja yang harus dikonfigurasi gitu. Terus yang keempat itu lebih aman. Lebih aman ini maksudnya itu kayak ketika menggunakan apa? Ketika kita mengakses alamat domain atau domain servernya kayak google.com, kayak facebook.com itu kayak aktivitasnya transfer data dari klien ke servernya itu kayak misalkan secara online tuh kayak terjaga banget keamanannya gitu, safety safety first lah ibaratnya, security-nya gitu, lebih aman kalau pakai domain gitu. Nah, bagian-bagian dari DNS servernya tuh gini, ada tiga. Sebenarnya ada empat sih, tapi lebih umumnya tuh yang dipakai itu ada tiga, yaitu root level domain. Maksud dari root level domain itu kayak bagian tertinggi atau hierarki dari DNS ini, DNS itu sendiri. Dinyatakan dengan tanda dot, tanda titik atau tanda slash. Kayak root kan hak tertingginya kan slash gitu, tanda titik atau slash gitu. Root level domain. Nah, top level domain itu kayak masih berada di bawah root level domain. Contohnya tuh top level domain kayak .com, .net, .gov, .id, kan di ITT Telkom kan, ITT Telkom min pwt.ac.id gitu, kayak kayak buat itulah, kayak buat penamaan domain di akhir misalnya IT Telkom min pwt.ac.id. Nah, ac.id-nya itu kayak sebagai top level domainnya gitu. Juga itu dinamakan apa? GLTD. GLTD itu generic top level domain. Kayak tadi yang aku jelasin ada .com, .net. Terus ada juga namanya CCLTD atau country code top level domain. Country yang dimaksud itu adalah kayak Indonesia kan, kalau kode apa ya, kode domain di top levelnya tuh .id, di belakangnya kan ada .id, .u, kalau .id itu Indonesia, .us itu United States, .uk United Kingdom itu kan British kan, Inggris gitu, sebagai apa, nama domain dari negaranya gitu di akhir biasanya. Terus yang ketiga itu second level domain. Nah, second level domain itu adalah nama lain dari domain itu sendiri. Misalnya yang tadi apa? Misalnya wikipedia.org, atau itu wikipedia.org itu kalau di second level domainnya itu namanya tuh Wikipedia aja karena nama lain dari domain. Sedangkan .org itu masuk ke top level domain gitu. Nah, seperti ini tuh cara kerjanya apa, si web server dan DNS servernya. Misalnya nih, yang pertama ada si klien itu kayak mengirim pesan, halo, saya ingin mengakses alamat www.domain.com atau misalnya www.google.com, HTTP request. Terus si DNS servernya tuh kayak mengecek record atau daftar rekaman domainnya, dicek tuh si DNS-nya ada nggak apa alamat domain yang ingin apa yang ditanyakan oleh klien google.com. Nah, kalau misalnya di record atau rekamannya tuh ada, nanti akan apa direspon dengan kayak memberikan alamat IP dari domainnya Google-nya 888. Terus si klien itu langsung mengakses alamat domainnya yaitu google.com karena sudah dikenali oleh si DNS servernya gitu. Nah, kalau misalnya eh, kalau si klien itu apa ya mengakses alamat domain terus menanyakan ke DNS server dan si DNS server itu belum apa ya tidak tersedia rekaman atau record nama domainnya, maka akan dicari ke server DNS lainnya sampai ketemu, baru
nanti di respons atau di balasan pesan ke kliennya gitu. Dan kalaupun tidak ada, mungkin ada error pada bagian konfigurasi domainnya atau DNS-nya gitu, ada yang salah gitu. Terus, nah, masuk ke web server nih. Nah, di web server itu tuh, apa sih itu web server itu kan? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan atau receiver request-nya yang dikirimkan yang dikirimkan oleh klien tuh melalui si browser, kemudian memberikan tanggapan atau respons permintaan dari klien dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Jadi itu kayak misalnya si klien mengirim permintaan, terus si web servernya itu kayak memberikan balasan atau menjawab pertanyaan dari si klien berupa halaman situs web. Misalnya nih, si klien itu meminta permintaannya kayak berupa mau mengakses www.google.com misalnya nih. Terus si web servernya akan memberikan respon atau tanggapan berupa menampilkan halaman situs web google.com gitu. Bahasa kampanye seperti itu secara sederhananya. Next. Nah, fungsi dari web server itu sendiri itu yang pertama itu untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Maksudnya itu kayak kayak apa ya? Kayak yang si kliennya itu meminta permintaan misalnya www.google.com akan dicek keamanannya apakah aman atau tidak dari si klien. Nah, yang dikirimkan oleh si klien loh melalui si browsernya. Terus yang kedua itu kayak memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Modul yang dibutuhkan itu maksudnya kayak layanan khusus yang diminta oleh si klien, kayak web server, kayak google.com, apakah modul ada atau Google-nya ada gitu, tersedia atau enggak dan siap digunakan gitu. Kayak layanan khusus lah, biar si kliennya itu mendapatkan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, terus produk atau jenis web server. Nah, oh ya tadi di DNS server itu paket aplikasi yang dibutuhkannya itu bin 9 dan DNS server itu bekerja pada port 53. Nah, perbedaannya sedangkan di web server itu paket aplikasi atau jenis web servernya itu ada dua. Yang sering umum digunakan itu ada dua. Yang pertama itu Apache 2 paketnya, yang kedua itu Nginx. Nah, perbedaan dari Apache sama Nginx itu, nah yang Apache itu kayak pengaturannya itu lebih mudah, terus bersifat open source, bisa dipakai oleh semua orang. Terus juga Apache itu memiliki komunitas yang besar, yang banyak dikenali oleh pengguna. Jadi itu yang sering umum digunakan untuk si web servernya menggunakan paket Apache. Nah, Nginx sendiri itu kelebihannya apa tuh? Ya Nginx yang pertama itu ringan penggunanya, terus banyak fitur dan stabil gitu. Yang ketiga itu performanya tinggi. Jadi itu bisa menggunakan dua paket ini terserah mau paket mana mempunyai kelebihan masing-masing gitu. Di web server ini bekerja pada port 80 untuk HTTP, hypertext transcode HTTP pokoknya itu bekerja pada port 80 dan HTTPS bekerja pada port 443. Bedanya HTTP sama HTTPS itu kayak di bagian akhirnya. Di HTTP itu kayak sebagai kayak misalnya http www.google.com, sedangkan di HTTPS-nya itu kayak HTTPS S-nya kan itu secure, lebih aman lah ibaratnya domainnya gitu. HTTP juga aman, cuma HTTPS lebih aman lagi gitu. Terus, nah, web server itu dapat berfungsi sebagai hardware dan software.
tadi kan pengertian dari web server itu kan perangkat lunak tuh. Nah, web server juga dapat berfungsi sebagai hardware. Hardware yang dimaksud hardware yang dimaksud itu kayak gini. Kayak di website kan banyak banget tuh kayak penyimpanan gambar, penyimpanan skrip, kayak membuat konten halaman website. Nah, itu kayak penyimpanan penyimpanan data-data tersebut itu disimpan di hardware-nya gitu. Sedangkan kalau di software-nya tuh kayak sebagai apa? Melayani permintaan dari si kliennya atau si browsernya gitu. Kayak melayani permintaan yang diinginkan oleh si kliennya gitu. Menampilkan halaman website lah ibaratnya. Nah, cara kerjanya itu seperti ini pada web server. Misalnya nih, si browser atau si klien ingin meminta request atau permintaan alamat website. Misalnya tuh eh, facebook.com. HTTP request kayak meminta permintaan berupa apa facebook.com. Terus di web server itu akan diproses apa alamat domainnya apakah aman atau tidak. Yang tadi kan fungsi dari web server itu kayak memeriksa keamanan dari HTTP request kan. Nah, diperiksa dulu aman atau enggak di HTTP server. Terus di web server itu ada files, data-datanya files, terus juga HTTP servernya kayak sebagai halaman websitenya gitu loh ibaratnya website. Terus ketika sudah dicek dan aman, apa domain yang di request atau permintaan dari si kliennya akan memberikan tanggapan atau memberikan feedback lah ibaratnya berupa HTTP response berupa apa menampilkan halaman website facebook.com ke browser kliennya gitu. Jadi meminta dulu diproses, setelah itu diberikan balasan berupa halaman website yang ingin diminta oleh si kliennya gitu. Nah, langsung masuk nih yang ditunggu-tunggu yang di demo konfigurasi DNS dan web server di Debian. Eh, Bentar. Nah, di konfigurasi Debian konfigurasi DNS dan web server di Debian ini saya menggunakan resource berupa Microsoft Azure. Sebenarnya ada pilihan-pilihan lain, bisa juga menggunakan VirtualBox atau VMware Workstation, terus Azure, terus Genestry juga bisa, sama EVNG gitu. Cuma yang paling umum digunakan tuh VirtualBox sih, cuma ada Azure itu kayak sebagai, oh ya pengenalan Azure ya, pengenalan Azure ini kayak sebagai resource, kayak kita bisa membuat virtual machine yang lalu virtual machine itu bisa tersambung ke internet dan virtual machine itu mendapatkan apa alamat IP publik loh. Jadi kalau misalnya di virtual box kan kayak lokal kan kayak dari laptop asli ke interface virtual box-nya. Kalau di Azure sendiri tuh kayak langsung mendapatkan alamat IP publiknya gitu. Langsung bikin aja ya. Misalnya ini namanya resource group-nya PTN. Nama virtualnya itu PTN. Ini Asia Pasifik regionnya gitu. Terus ini, nah di sini tuh pakai Debian 10 atau Debian yang terbaru.
Nah, di sini tuh di size-nya kayak mencari yang cocok itu udah dipakai ya. Mencari spesifikasi dari si VM-nya gitu. Cari yang RAM-nya 2 GB, select RAM 2 GB, RAM 8 GB isinya gitu. Oke, select. Nah, di authentication tab itu pilih password username yang buat apa meremote atau mengkonfigurasi server DB-nya itu di putih. Saya masukkan passwordnya itu. Nah, password ini tuh harus ada campuran apa, huruf kapital, huruf kecil, sama angka gitu. Masuk juga sudah tapi itu dimasukin, dikonfirm lagi, dikonfirm. Terus di select inbound port itu kayak port inboundnya gitu, kayak SSH itu buat maremont, HTTPS buat HTTP, dan HTTPS itu buat web server. Pilih centang tiga-tiganya gitu. Langsung ke next. Nah, ini dibiarkan default aja ya. Ini OS desktopnya kita pakai premium SSD biar lebih mantul, lebih cepat katanya. Nah, di sini pakai IP pub. Nah, IP publiknya tuh nanti ini dapatnya tuh ini 10.02.0/24 gitu. Next. Nah, ini tinggal next next aja sih, default sih. Eh, next, next review. Tadi yang penting tuh yang dikonfigurasi yang di basic ini loh, yang awal tadi. Nah, ini kan udah dicek Debian 10 satu instansi ya, passwordnya benar. Oke, langsung kita create. Nah, ini kalau kita misalnya mau daftar di Azure itu, teman-teman bisa gampang banget dengan menggunakan alamat email kampus. Misalnya kampus Telkom tuh kan ac.id, terus kampus lain misalnya apa ya, kan ada ui.ac.id gitu, bisa, dan mendapatkan kredit sebesar $100. Jadi enak banget tuh, bisa ngoprek apa aja di Azure. Dan itu pemakaiannya sekitar setahun gitu. Misalnya kita daftar tanggal 30 Januari sekarang, berarti endingnya tuh 30 Januari 2022 gitu. Ada batas waktunya gitu. Sampai kreditnya habis. Nah, udah di itu buat langsung kita go to research. Nah, di sini kita apa? Setting IP-nya dulu. Ini kan pakai IP public tuh. Di setting IP-nya dulu. Virtual network. Eh, virtual network. Bentar. Di PTN. Di address, di address space diatur. Misalnya IP-nya tuh 192.168.10.1/24. 10.0. Alamat networknya gitu.
Terus di subnetnya kita atur juga namanya itu PH1 misalnya nih, PH1. Langsung kita save. Terus ke home, ke virtual machine. Agak lama ya karena koneksi internetnya. Tunggu. Nah, langsung masuk ke networking. Di sini, oh iya, masih itu ya. Oh iya, nyala ya. Belum nyala ya. Belum nyala. Berarti, oh dinyalain dulu berarti. Ini kita start. Benar, ada problem nih. Hmm, 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 hmm. Ini port buat apa? Meremote. Nanti kalau misalnya ada apa? Ada konfigurasi atau ada perangkat yang ingin di remote banyak. Ada berapa nih? 68 ke 80 berarti 12 device bisa di remote tuh. Pilih TCP protokolnya. Add. Hmm, 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 hmm. Kok nggak touch ya? Sebelumnya benar udah. Subnet. Subnetnya ya satu udah. Terus koneksi-koneksi.
Nah, kita remote di sini tuh API-nya di copy, open. Ini ya saja. Masukkan username yang udah dibuat tadi di awal yang di basic. Nah, terus kita buat ini udah masuk ke bisa nge-remote si Debian-nya ya, Debian 10. Nah, untuk masuk ke super user-nya, kita buat password-nya dulu. Nah, untuk masuknya ke super user-nya tuh, nah, ini udah masuk ke super user atau root. Root itu sebagai user atau hak akses tertinggi dari sebuah sistem operasi Linux gitu. Dulu ya, belum tampil networking-nya. Bentar kita stop dulu ya. Hmm, ada kesalahan atau error. Bentar, sedang proses popping virtual machine. Hmm, 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 hmm. Wah, wah, memang ya. Kayaknya nggak jadi bisa. Overview, networking, attach network interface kok belum nyala ya. Virtual machine satu lagi. Hmm, ya ada nih. Sebentar ya. Virtual networks. Ada satu sudah. Terus subnetnya ya udah. Satu lagi. Address space-nya juga udah ya.
Coba kita kembali ke virtual machine yang tadi. Kita, uh, mm, mm, mm. Oh, belum. 9,8. Coba kita ganti ya ke atas. Oh, subnet. Itu like service. Harusnya udah bisa sih ya. Kita save. Ini buat apa? Buat menambahkan alamat IP di ETH satunya gitu. Tadi kan alamat IP-nya kan itu. Yang pertama kali didapat itu IP public. Ini mau dikasih alamat IP buat si do alamat IP interface ETH satunya gitu. Nah, udah bener ya. Ini masuknya refresh. Hmm, hmm. Waduh, 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 waduh. 261. Coba ya. Sebenarnya address space. Nah, bentar, bentar. Hmm, hapus dulu. Kita delete bentar. Udah berapa lama ya? Itu dibikin di 199.200. Hmm, mungkin ini tuh terjadi error ya. Harusnya ini udah jadi. Pakai virtual machine yang sudah dibuat tadi aja ya. Yang sudah siap buat tenisnya gitu. Jadi tadi setelah tadi ada pembuatan interface baru buat ETH satunya Kak, terdapat kesalahan ya. Jadi saya memakai apa VM yang baru, VM yang lama yang sudah dibuat itu. Nanti akan dijelasin lebih lengkap. Nah, nanti masukin IP-nya tuh di copy, kita pilih SSH buat remote. Hmm, hmm. Kok nggak bisa di remote ya? Coba masukin lagi ya.
Aduh. Kok nggak bisa remote gitu. Kita restart dulu ya. Hmm. Lagi stuck di sini nih. Ke atas. Hmm, Masih belum mana ya? Coba tadi latihannya berani. Oh. Hmm. Oh, coba di networking itu port SSH-nya udah dibuka belum? Iya mas bener mas. Iya. Selesai. Halo. Udah mas sudah dibuka mas. Udah default. Ini belum mau ya. 50 yang belum overview. Tiga belas 7. SSL port 22. Oh nggak mau ya. Hmm. Itu coba deh networking ini port SSH-nya ketutup itu, nggak bakal bisa masuk. Di menu mas. Ntar ke atas dulu, ke atas dulu, ke atas di scroll scroll Yang mana mas? Ini. config tar. Itu yang primary kan ya. Iya primary. Iban lagi SSH-nya dibuang dulu. Yang ini mas. Ya, yang itu di delete dulu aja. Itu tanda kuning apaan tanda kuning? Hmm. Kemarin udah jadi Coba kok ya. Error ya. paramedis samain tuh tadi. Oke. Kedua TCP pulau SSH. Rule is number. Oh, Ganti aja namanya. udah. SSH sama lagi. Ini port udah.
Ya, ya. Retirer. Script. Oke. Waduh. Di destination range-nya di al ini sekalian. Gak usah dua-dua deh. Di destination apa, Mas? Iya. Masuk ke networking kan nggak networking lagi. On. Di networking terus yang di SSH destination port itunya di allowin dibintangin lah biar semuanya kena. Oke, Mas. Coba. Ini nge-lag di saya. Malah karena gunung lagi ya. Priority-nya jam 8 jam 360. 300 saya paling atas dia. Nah, Mas. Iya, Berarti coba. Tuh. Kenapa dia? Ada security. Coba di restart ya paling ya. Stuck di sini. Ini film baru apa film lama ini? VM lama, Mas. Jadi VM baru udah Baru atau lama? lama, Mas, lama. Yang ini lama. Oke, port SSH-nya trouble tuh. Kayak keblok ya, Mas. Waduh, mau respon ya? Kalau enggak VM-nya crash ini. Kayak nggak mungkin juga sih. Coba restart gitu. Nggak, itu deh, minimus deh. Ngalangin itunya, layarnya. Stop dulu deh, coba. Tes stop deh. Kalau nggak mau di stop, crash nih. Stop dulu ya. Di minimus. Stop nggak dia? Di refresh deh. Webnya F5. Masih proses stop. Mana nih, nggak ada status prosesnya. Baru di refresh jadi notifnya hilang semua, Mas. Statusnya kok dia locate. Create VM baru aja kalau enggak crash tuh. VM baru ya, Mas. Setupnya kayak deh kebolak. Pas awal itu portnya dibuka ya sekarang. Bintangin semua ya, Mas. Ini kan ada setup yang SSH, RDP sama satu lagi saya lupa. Dicek di sini aja. Oke, lihat dulu. VM-nya banyak amat. Gua ngeteran nggak bisa bikin research gede.
IP baru coba. Iya benar. Selesainya error. Nah, itu jadi baru dibuat shotnya juga. Baru. Masih nggak mau ya? Kenapa nggak mau ya? Connection tempat. Karena apa ya? Susu udah benar. Bentar. Oke ya. Nah. Nah. Yang udah masuk nih. Bikin password dulu. Nah, untuk mengakses atau untuk membuat DNS server itu kita harus siapin paketnya
install dulu. Apt install win9 ns tools. Paketnya namanya win9 dan DNS utilsnya itu buat apa? Pengujiannya gitu. NS lookup. Nah, terus yang dikonfigurasi yang pertama itu 10.034. Cek suaranya kedengaran nggak? Nah, dan dikonfigurasi file konfigurasi yang pertama itu kita buat file zone-nya gitu, nano /etc/bin/net.conf.local. Nah, di sini kita buat zone-nya gitu. Jadi tadi IP-nya berapa ya? IP A 10.034 10.034 zone. Misalnya dibikin domain name barunya nav.com. Nav.com. Harus apa ya? Ini buat domainnya. Terus ini masukin type master file. Nah, ini sebagai apa? Lokasi directory file db.forward. Nah, jadi itu pengkonfigurasi antenna server itu ada dua file yang dibuat itu file db.forward dan file db.reverse. File db.forward itu buat menerjemahkan alamat domain ke alamat IP, sedangkan db file reverse-nya itu kayak menerjemahkan alamat IP ke domainnya gitu. db.forward tadi 10.034 ya, berarti dibalik ya, di reverse 10 in addr.arpa master kasih directory apa file reverse-nya /bin/db.reverse. Kita Ctrl X, kita yes. Nah, udah tuh. Setelah itu kita copy file db.local ke db.forward. Caranya tuh cp. Cp itu untuk mengcopy file ya, fungsinya. /bin /db.local /var bin db.forward. Kita juga copy file reverse-nya ya, namanya db.127. File reverse-nya itu dibikin tuh file reverse dan file forward-nya. Setelah itu kita konfigurasi file forward-nya db.forward. Caranya nano/var bin db.forward. Nah, yang di sini tuh tampilannya. Nah, localhost-nya kita ganti dengan domainnya ptns.
itu. Betul. Nah, admin AA ini kayak buat IP versi 6-nya. Kita pakai IP versi 4-nya aja. Nah, NS ini fungsinya buat men-server atau secara sederhana itu nama domainnya gitu. Ini 10, 3, 4. Itu diganti ya, lokal hostnya diganti domainnya. Nah, ini kan tadi kan yang di file zonanya kan dibalik tuh yang 3.0.10. Nah, di sini tuh oktet terakhir atau itu kan IP-nya kan /24 gitu. Itu terakhir berarti 4. Terus tc bin db.forward tc init.d bin 9 restart. Nah, kita oke kita service bin 9-nya. Terus udah di copy, kita ya ganti dulu. Nah, resolve source cost-nya itu kita ganti yang servernya di IP kita, IP server DNS-nya gitu. IP-nya kan 10.034. Restore. Nah, udah kan. Terus kita G. Nah, ini udah jadi ya. Bahwa pengujian DNS-nya itu udah jadi. Di kita NSLookup itu fungsinya buat pengujian apakah domainnya atau DNS-nya itu berhasil atau tidak. Di situ ada keterangan 4.3.010 in unddr.arpa itu IP reverse-nya itu diterjemahkan di alamat domainnya itu namanya itu ptns.com. Terus ptns.com. Nah, udah jadi tuh. Ya, kita lupa bahwa DNS konfigurasi DNS-nya udah jadi dah. Udah jadi. Ini saya lupa tambah buat penamanya ya. C init.d yang restart here masuk tab nah jadi ya. Terus kita install Apache. Nah, paket aplikasi yang diinstal itu E2 yes. Tentang proses. Nah, udah tuh dicek ya di browsernya. Kita buat apa
tunneling dulu. Kita tunnel sebagai cek apakah kliennya itu berhasil mengakses web server atau tidak gitu. Supportnya itu kita kasih dari port 1000 sampai 9000. Kita kasih 8000 aja. Kita add. Jangan lupa kita copy. Nah, di sini tuh kayak sebagai apa? Server apa? Remote server dari tunnelingnya gitu. Tunneling kita untuk menjembatani biar bisa kliennya tuh mengakses VM-nya gitu. Tunnel buat ngoprek aja sih. Ya, terus kita ke Mozilla. Aduh, bentar, sedang diupdate. Ke internet option. Nah, ini jadi Mozilla-nya. Jadi itu si DNS-nya itu menerjemahkan alamat IP ke domain, begitu juga sebaliknya menerjemahkan alamat domain ke IP, dan si web server itu menampilkan menampilkan website-nya gitu. Cancel. Stop. Kenapa nanti? Setting di input preference, tadi di option di network setting kita pilih manual proxy-nya, kita tadi pakai port berapa? 8000 ya. Kita oke. Nah, alhamdulillah akhirnya Apache 2 DB-nya itu web servernya udah bisa berjalan. Coba kita pakai apa? Pakai domain nih. Nah, jadi nih IP bisa mengakses web servernya, pakai domain juga bisa. Pakai ini ya. Nah, ini ada 3 opsi. Pakai IP bisa, pakai server alias atau domain yang bisa, terus kita pakai alamat domain utamanya gitu. Nah, jadi sekian demo kali ini. Mohon maaf ya, tadi ada problem ketika mengakses remote virtual machine-nya. Udah korupsi banyak waktu nih, udah jam setengah 12. Maaf banget nih. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat
Terima kasih buat Mama Sahal atas pemaparan materinya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa masuk ke web slide.do untuk mengajukan pertanyaan. Monggo dengan kode 30511. Udah ada yang tanya belum, Pak? Belum ada yang masuk pertanyaannya. Oke, oke. Udah ada 2 pertanyaan hal. Yang pertama ini sama kayak yang jualan domain gitu ya, Mas? Itu yang sama yang kayak jualan domain gitu ya, Mas? Kalau yang jualan domain itu kan yang itu apa kayak hostinger gitu kan? Misalnya nih presentasiin juga ya. Eh, Beda sih. Ini kayak kita konfigurasi DNS-nya itu pakai domain yang kita buat loh. Jadi kayak ini kan kayak virtualnya gitu. Kalau jualan domainnya sih bukan. Cuma bisa bisa pakai domain yang kita beli dari ntar saya share ya. Nah, ini hostinger nih. Hostinger itu sebagai apa kayak kita jualan beli domain, beli apa kita domain nih. Ada hosting kayak VPS, cloud gitu, VPS. Terus gitu kayak kita misalnya kita beli domain di sini nih misalnya namanya itu apa ya? Telkom.net. Nah, misalnya kalau telkom.net kita bisa atur di sini panelnya, cpanelnya kita bisa atur. Terus itu DNS-nya itu kita konfigurasikan lewat VPS-nya. Jadi itu VPS-nya itu interkoneksi sama domain yang kita udah pesen di hostingernya gitu. Bukan lewat Azure-nya. Azure itu sebagai virtualnya gitu. Jadi kita bikin, nah tadi kan aku bikin itu apa? Domainnya itu ptns.com itu kayak sebagai bebas sih, kan sebagai virtual mau pakai domain apa aja gitu. Kalau secara realnya tuh yang tadi aku jelasin, kita pesan domain di hostinger atau di situs yang lain, terus kita pakai VPS buat apa konfigurasi DNS-nya, domainnya yang udah dipesan gitu. Paham nggak? Tadi namanya siapa tuh tadi? Lupa. Udah terjawab apa belum pertanyaan? Aman katanya.
Aman. Oke, sip. Pertanyaan kedua apa, Fa? Tadi waktu di name.const yang tipe master itu apa ya? Oh, tipe master itu kayak gimana ya? Tipe master itu kayak apa ya? Sebagai jadi itu kayak di DNS itu ada dua tipe master sama tipe slave. Nah, tipe yang harus digunakan atau harus sesuai defaultnya itu tipe master, sedangkan tipe slave itu sebagai cadangannya gitu. Kalau kita nggak ada tipe masternya tuh apa ya, kegunaannya tuh DNS-nya tuh kita nggak berfungsi loh, baik di forwardnya maupun di reverse-nya gitu. Hmm. Nah, fungsinya itu kayak kalau tipe masternya itu kayak buat membackup DNS master gitu. Yang tadi itu fungsinya loh, kayak DNS masternya itu kayak misalnya ada problem gitu di DNS-nya, di backup oleh si tipe masternya gitu. Itu sorry. Itu kalau yang tipe slave maksudnya. Tipe slave itu membackup DNS masternya. Misalnya nih, kalau misalnya tipe masternya itu down atau mati, itu di backup sama tipe slave-nya gitu. Dan tipe masternya itu kayak buat apa ya? Lebih tepatnya itu sebagai file konfigurasi DNS, file forward sama reverse-nya sih. Harus pakai itu sih masternya. Kalau nggak ada ya nggak bisa jalan gitu. Gitu sih, Pak. Kalau dicoba pakai slave-nya gimana? Coba ya, pakai slave ya. Restart. Nah, kenapa itu valid? Karena hmm, nah, kenapa ini valid tuh karena apa? Kan itu kalau tipe masternya digunakan, kalau nggak digunakan kan, kalau tipe slave-nya kalau mau digunakan itu harus itu dulu loh, apa? Tipe masternya tuh harus down dulu loh. Ini kan tipe masternya kayak defaultnya tuh selalu apa ya, belum down, kayak up terus loh gitu. Jadi intinya tuh harus pakai tipe master sih. Kalau mau pakai tipe slave itu tipe masternya tuh kalau ada problem gitu atau down gitu. Jadi seperti itu. Udah, Pak. Gimana, Pak? Udah sih pertanyaannya sampai situ. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi kalau mau pakai slave harus ada masternya ya? Jadi kalau mau pakai slave harus ada masternya. Iya,
kalau kita pakai slave, ibaratnya itu gini, master sama slave itu kayak master itu sebagai root level domain, kalau slave itu kayak sebagai top level domain. Jadi itu master sebagai hak akses tertinggi, sedangkan si slave-nya itu sebagai hak akses tertinggi kedua loh. Harus itu sih berkaitan lah gitu. Gitu lah. Oke, bagi penanya ya yang mau bertanya lagi atau sudah paham penjelasan dari Mas Hal? Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Mungkin dari penanya lain. Oke, untuk link feedback bisa dibuka di kolom chat, dan jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dicukupkan. Link feedback dan link quiz sudah terdapat di kolom komentar, kolom chat. Untuk teman-teman bisa mengisinya dimulai dari sekarang dan akan ditutup sampai jam 12 nanti. Dan untuk PTN selanjutnya yaitu PTN kelima yang akan dibawakan oleh saya sendiri dengan judul Fundamentals of Router Road Distribution in Cisco pada tanggal 6 Februari 2021. Dan jangan lupa untuk mengisi link feedback dan kuisnya yang sudah tertera pada kolom komentar, kolom chat yang akan dibuka sampai jam
12. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan jika sudah tidak ada pertanyaan, saya selaku moderator dan Mama Sahal sebagai pembicara, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.